Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Awalan, hayya naskuru syukran jazilan ilallahi ta'ala ala ni'amihi al-mawfurati alaina hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Saniyan, salatan wa salaman ala habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam allazi qad hamalan nasa minaz zulumati ilan nur wa kadzalika ala siratil azizil hamid. Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan untuk kaum wanita sebagai bentuk rasa kasih sayang dan penjagaannya terhadap wanita. Pesan Allah yang pertama yaitu wanita dan auratnya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk menutup aurat bukan berarti untuk menindas, tetapi justru demi kebaikan kita, keamanan dan keselamatan kita. Bukankah sekarang banyak terjadinya kasus pelecehan terhadap wanita di mana-mana? Oleh karena itu, kita sebagai kaum wanita harus menjaga cara kita berpakaian. Aurat seorang wanita itu dari ujung kepala hingga ujung kaki. Bahkan sehelai rambut pun juga termasuk aurat, kecuali wajah dan telapak tangan. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, wahai Rasulullah, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mendekatkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, dengan demikian supaya mereka lebih-lebih dikenal dan tidak diganggu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saat ini banyak sekali wanita-wanita di luar sana yang menggunakan pakaian tetapi masih ketat, sangat minim dan bahannya sangat tipis, sehingga masih terlihat lekuk tubuh mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Pesan Allah yang kedua yaitu wanita dan make upnya. Berhijab syar'i tetapi tabarruj. Allah Subhanahu wa taala sangat tidak menyukai seseorang yang berlebih-lebihan dalam berbusana dan make upnya. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 33 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah kamu bertabarruj seperti orang-orang jahiliyah pertama. Karena sama saja kita seperti membantu kaum pria untuk menikmati keindahan apa yang ada di wajah kita. Islam telah menjaga kita untuk tampil sederhana, tidak mencolok dari wanita yang lainnya. Pesan Allah yang ketiga yaitu wanita dan parfumnya. Wanita yang memakai wangi-wangian yang berlebihan sangat dilarang dalam Islam. Kenapa? Jika baunya tercium oleh laki-laki akan menggoda mereka dan membangkitkan syahwat mereka. Dengan memakai wewangian saja sudah membangkitkan syahwat mereka. Bagaimana jika berpakaian mencolok di depan mereka? Mungkin saja hal-hal yang tidak kita inginkan akan terjadi. Seorang wanita yang memakai wangian berlebihan, lalu mereka melalui sekumpulan laki-laki agar dicium bau harum yang dia pakai, maka wanita tersebut adalah seorang. Hadis riwayat An-Nasai, Abu Daud, At-Tirmizi, dan Ahmad. Tetapi bukan berarti seorang muslimah tidak memperhatikan bau badannya. Kebersihan dan kerapihan sangat diutamakan dalam Islam. Jangan sampai kita menzolimi dan mengganggu orang yang berada di sekitar kita. Yang keempat, yaitu wanita dan perilakunya. Islam telah mengatur cara berperilaku dan berpenampilan seseorang sesuai kodratnya masing-masing. Rasulullah SAW melaknat kaum pria menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum pria. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jangan sampai kita dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla karena kita yang kodratnya sebagai wanita menyerupai kaum pria, menyerupai dari cara berperilakunya hingga cara berpenampilannya. Yang kelima dan yang terakhir, wanita dan rasa malunya. Yang saya maksud rasa malu di sini bukan berarti malu karena tidak percaya diri, melainkan menahan diri dari perbuatan tercela, dari perbuatan kotor dan dari perbuatan hina, atau biasanya disebut al-hayaul hasanah. Al-hayaul hasanah adalah sifat malu yang positif. Contoh kecilnya seperti ini, apabila seseorang tidak sengaja meninggalkan sholatnya, kemudian dia merasa malu dengan apa yang telah ia perbuat. Rasulullah SAW bersabda, iman dan malu senantiasa bersama. Apabila dicabut salah satunya, maka hilanglah yang lain. Hadis riwayat Al-Hakim At-Tabrani. Islam mengajarkan kepada wanita agar memiliki rasa malu. Dengan demikian, wanita menjadi dihormati dan lebih dimuliakan. Ada 4 hal yang harus wanita jaga. Yang pertama, pandangannya. Yang kedua, jangan melemah lembutkan
ketika berbicara dengan lawan jenis kecuali mahramnya. Yang ketiga, tidak tertawa terbahak-bahak atau tertawa terlalu keras sehingga orang yang jauh dari kita bisa mendengar suara tawa kita. Yang keempat dan yang terakhir, tidak berlenggak-lenggok kapanpun dan dimanapun kita berada. Mungkin sekian kultum yang dapat Ana sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Unzur maqala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang disampaikan dan janganlah melihat siapa yang menyampaikan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.